Halo Sobat Liputan6.com, video headline kembali hadir di edisi 30 Agustus 2022 bersama saya Teddy Trisetyo Berti, yang kali ini akan membahas soal menanti sidang maraton 34 polisi pelanggar kode etik. Akankah statusnya menyusul Verdi Sambo? Simak penjelasan berikut ini. Hingga saat ini, Tim Sus dan Inspektorat Khusus Polri masih mendalami proses pidana dan pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan hingga saat ini Tim Sus dan Itsus belum menjadwalkan sidang etik terhadap 33 polisi yang diduga melanggar kode etik, sebab Tim Sus saat ini masih melakukan pemberkasan. Dedi pun tak bisa memastikan apakah Baradae dan Bribka Riki Rizal atau Bribka RR yang juga menjadi tersangka pembunuhan akan dipecat dari kepolisian seperti Verdi Sambo. Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sendiri resmi dipecat dari Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat ini dijatuhkan atas pelanggaran etik penanganan kasus kematian Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinasnya. Keputusan ini dibacakan dalam sidang Komisi Etik Profesi Polri yang digelar di Gedung Transnational Crime Center sejak Kamis 25 Agustus 2022 hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan ke-34 polisi yang melakukan pelanggaran kode etik tentu harus diberi sanksi sesuai dengan derajat kesalahannya. Namun, kata dia, bagi pelanggar obstruction of justice tentu tak layak dipertahankan sebagai anggota polisi. Bambang pun meminta agar Baradae dan Bribka RR segera dilakukan sidang etik sehingga segera diperoleh kejelasan status mereka. Namun, Bambang menegaskan status Justice Collaborator Baradae tidak akan mempengaruhi keputusan dalam sidang kode etik profesi. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso menegaskan ada 97 anggota Polri yang telah diperiksa dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara 34 diantaranya melakukan pelanggaran kode etik berat, yaitu obstruction of justice, sementara lainnya hanya pelanggaran kode etik biasa. Sementara untuk Baradae yang saat ini menjadi Justice Collaborator tidak akan meringankan sanksi kode etik profesi, namun hanya meringankan pidananya. Sugeng yakin pemecatan anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik akan menumbuhkan rasa percaya diri kepada Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, mengatakan perlu dilihat dulu seberat apa pelanggaran yang dilakukan oleh ke-33 anggota Polri yang belum dilakukan sidang etik. Terkait sanksi etik, kata dia, bagi anggota yang dianggap masih layak dipertahankan sebagai anggota Polri, bisa dijatuhi hukuman berupa kewajiban untuk mengikuti pelatihan ulang pembinaan profesi di Polri, dipindah tugaskan ke jabatan atau wilayah yang berbeda. Rano mengatakan, jika 33 orang itu semuanya dicopot, kata dia, tidak serta-merta memulihkan citra Polri. Menurutnya, yang bisa memulihkan citra Polri adalah proses peradilan yang transparan, akuntabel, dan sesuai undang-undang. Sementara untuk Baradae dan Bribka RR, banyak hal yang memberatkan sanksi etiknya, sebab keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Apalagi, kata dia, meski telah menjadi Justice Collaborator, belum tentu hukuman pidana Baradae bisa dihapuskan. Sekian video headline hari ini, saya Teddy Trisetyo Berti undur diri dan sampai jumpa.